כאשר נבטיח את ביטחוננו ועתידנו. בכל תקופה, אך במיוחד בשעת מלחמה, הקשר בין הדרג המדיני לדרג הצבאי הוא ציר מרכזי לביטחון הלאומי. אמון הדדי ושיתוף פעולה מלא הם המפתח להצלחה. Ketegangan di jalur Gaza kembali meledak setelah insiden mematikan yang melibatkan pasukan TNI Perdamaian dan Tentara Israel (IDF). Dalam sebuah operasi gabungan pengamanan di sektor utara Gaza, anggota IDF tewas ditembak pasukan TNI setelah mencoba melawan ketika hendak ditangkap karena diduga menyiksa warga sipil Palestina. Kejadian itu memicu reaksi keras dari Tel Aviv yang secara terbuka menyatakan perang terhadap pasukan TNI Perdamaian. Komando TNI di bawah misi perdamaian PBB langsung meningkatkan status menjadi siaga penuh. Semua satuan pengamanan dan pertahanan udara taktis diaktifkan. Drone tempur pengintai Indonesia mulai berpatroli di langit Gaza, sementara kendaraan lapis baja ANOA disebar di beberapa titik strategis. Mereka sekarang sudah menyerang kita, ya kita gunakan hard power, ya kan. Kemudian tentang penanganan kan saya sudah sampaikan bahwa penanganan kita harus smart power, ya, menggunakan soft power, menggunakan kalau hard power itu jalan terakhir. Deklarasi itu sontak mengubah peta politik kawasan. Pasukan TNI di bawah misi perdamaian kini menjadi sasaran resmi operasi militer Israel. Namun TNI tidak bergeming. Dari kejauhan, prajurit Indonesia terlihat memegang posisi bertahan di balik barikade dan pos perbatasan. Komando Pusat memerintahkan seluruh pasukan untuk tidak menembak kecuali diserang terlebih dahulu. Pasukan TNI tetap di garis depan dengan wajah penuh tekad. Mereka tahu keputusan menembak anggota IDF yang menyiksa warga bukan tanpa risiko besar. Tapi bagi mereka, menegakkan kemanusiaan adalah garis yang tidak bisa ditawar. TNI tidak pernah mundur sejengkal pun untuk menjaga kedaulatan wilayah, dan itu masih konsisten dilaksanakan secara terus-menerus, memerintahkan bantuan tempur dengan kekuatan maksimal. Panglima TNI dengan tegas menyampaikan untuk ambil tindakan, jangan ragu-ragu. Pernyataan itu segera disusul pengerahan besar-besaran tank Merkava dan artileri jarak jauh ke sekitar perbatasan Gaza Utara. Drone pengintai Israel mulai berterbangan di atas pos-pos TNI dan PBB, memantau setiap pergerakan. Bahkan pada malam harinya, jaringan komunikasi satelit TNI sempat terganggu selama hampir 30 menit. Dugaan awal menyebut adanya gangguan elektromagnetik dari sistem peperangan elektronik milik Israel. Markas besar TNI di Rafah dipenuhi kesibukan. Para perwira memantau layar besar berisi pergerakan pasukan Israel. Lampu ruangan diredupkan, sementara suara radio tak henti mengirimkan laporan. Suara komando menggema di seluruh pos. Senjata diperiksa, kendaraan disiapkan, dan drone taktis diterbangkan. Bendera PBB dan Indonesia berkibar berdampingan di atas pos beton, menjadi simbol netralitas di tengah ancaman perang besar. Keesokan harinya, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tank Merkava Israel mulai melintas di gurun pasir menuju sektor selatan. Debu tebal membumbung, menandakan pergerakan militer besar-besaran. Dari menara pengintai, Letda Raffi melaporkan ke radio. Visual kontak, 40 kendaraan lapis baja mendekati perimeter zona damai. Mereka tidak berhenti meski sudah diperingatkan. Komando Gabungan TNI Perdamaian langsung mengumumkan status siaga tempur penuh di seluruh sektor operasi. Panglima kontingen Brigjen Taufan Wiranegara menegaskan bahwa pasukannya tidak akan gentar menghadapi ancaman apapun. Pos-pos pengamanan diperkuat, senjata laras panjang disiagakan, dan jalur logistik di bawah perlindungan kendaraan lapis baja ANOA dan Panzer Komodo. Seluruh personel juga diperintahkan untuk tidak meninggalkan pos tanpa izin. Sementara itu, beberapa negara anggota PBB mulai resah. Pasalnya, jika konflik terbuka pecah antara Israel dan TNI yang merupakan bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB, maka situasi Gaza bisa berubah menjadi perang internasional berskala besar. Dengan pernyataan perang resmi dari Israel terhadap TNI, dunia kini berada di ambang krisis internasional yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua.
Pasukan perdamaian yang seharusnya menjadi penjaga justru menjadi sasaran. Namun bagi para prajurit di garis depan Gaza, semua itu kini tak lagi soal politik. Mereka tahu, di tengah reruntuhan dan jeritan warga sipil, hanya ada satu hal yang mereka pegang, kemanusiaan. Dan selama bendera merah putih masih berkibar di Gaza, dunia akan tahu bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada ancaman perang. Di lapangan, situasi menjadi sangat tegang. Pasukan TNI di Gaza dikerahkan dalam posisi siaga penuh, dengan senjata siap tempur dan kendaraan lapis baja bersiaga di pos-pos strategis. Sumber militer TNI menyebutkan bahwa mereka telah menyiapkan rencana pertahanan berlapis untuk menghadapi kemungkinan serangan langsung dari Israel, termasuk patroli malam, kontrol jalur perbatasan, dan pengamanan warga sipil. Di sisi Israel, laporan dari media lokal menyebutkan bahwa serangan balasan sedang dipersiapkan. Drone pengintai, unit pasukan khusus, dan tank-tank berat dikirim ke perbatasan Gaza Israel. Analis militer internasional memperingatkan bahwa eskalasi ini bisa memicu perang terbuka yang lebih luas, tidak hanya antara Israel dan TNI, tetapi juga berpotensi melibatkan negara-negara sekutu di kawasan. Krisis ini diprediksi akan menjadi salah satu episode paling berbahaya dalam sejarah misi perdamaian TNI. Dengan Israel yang telah menyatakan perang terbuka, dunia internasional kini menyaksikan ketegangan yang bisa memicu konfrontasi besar di jantung Timur Tengah. Bagaimana TNI menavigasi ancaman ini akan menentukan arah stabilitas kawasan dalam beberapa bulan ke depan.